nge-counter dua hero apalagi yang akan diamankan oleh Ararku. Jawaban terakhir dari Onyx dan Batrix. Nggak di-ban oleh Onyx, Ararku bahagia banget 11 kalinya. Dan Parsha di tangan Ararku. High ground dibalas high ground. Siapa yang terakhir ulti akan mendapatkan positioning yang mungkin jauh lebih baik. Kalau memang tidak di-kill duluan ya. Biasanya. Ya, biasanya kan seperti ya. itu. Oke, dan junglernya akan jatuh ke tangan. Barat ternyata. Wow, oke. Wow. Agak sedikit berbeda dari sisi junglernya, tapi Barat Matilda juga adalah salah satu kombinasi ya. Oke. Jadi kombinasinya di sini Baratnya bakal ada heal, dapat efek heal juga dari Matilda ketika ada guiding wind. Dan juga dia bisa diselamatkan dari Matilda dengan guiding windnya. Cuman balik lagi, sekarang dari arah Kyoshi mereka punya Franco. Ya. Sekuat apapun, sekeras apapun, punya purify sebanyak apapun. Sekalinya Bloodhound nyangkut, ya udah. Anteng dulu aja dan itu akan membuka kesempatan untuk hero-hero lainnya bisa memberikan damage tambahan terhadap pemain yang ada jadi. Sekarang RR Kyoshi versus Onyx Esports. Udah akan langsung kita mulai Royal Derby di leg yang kedua di antara kedua tim ini. Yes, inilah dia 10 hero yang sudah mereka amankan akan seperti apa implementasinya di dalam Lane of Dawn. Karena ini pertemuan yang kedua, tentu banyak sekali pelajaran yang sudah mereka ambil dari leg yang pertama. Inilah dia pertarungan pertama di game yang pertama. RRQ dan juga Onyx sudah menempati posisinya masing-masing. Dan dengan jungler yang cukup berbeda, yang satu Hayabusa, yang satunya juga Barat. Jadi ada sedikit perbedaan gameplay dari segi junglernya. Oke, perbedaan damage, perbedaan durability. Ini juga beda banget di antara kedua jungler ini, tapi barusan ada Iron Hook dari Finn yang memang udah kena juga ke arah Keyboy, tapi Keyboy bandel banget, dia malah mendorong mundur karena kita tahu Franco setelah adanya Iron Hook ya udah hanya abang-abangan yang ke bawah jangkar kemana-mana. Ya, ditahan terus-terusan mencoba untuk jadi badan dari Keyboy dan Onyx Esports mencoba untuk ngenakin dari Suns-nya, dari cewek, tapi early rotation, RRQ Husi, mereka punya banyak keunggulan dari Hayabusa Albert. Dia bisa ngasih damage yang sangat besar, ngelakuin rotasi juga pergerakannya sangat cepat dibandingkan dengan Barat di early game pastinya Om. Ya, tapi Barat di sini dengan Demon Slayer sih, jadi dia akan memberikan damage yang gede untuk creep jungle. Jadi ini akan ada farming pattern dari Onyx Esports di mana mereka akan main defense dulu. Mungkin lebih karena nungguin one-one-nya untuk jadi. Baru mereka akan melakukan team fight. Kecuali memang kepaksa ya kena Iron Hook. Tiap. Jadi untuk one-one sendiri ya selama Lilies of Flower-nya ada. Aman ini dia. nggak bakal bisa ketarik oleh Franco loh. Enak banget dia. Sekalinya ketarik tinggal Lilies of Flower udah anti CC-nya akan langsung aktif barusan. Dengan Phantom Shuriken, Quiet Shadow maju ke bagian depan. Ada First Blood yang berhasil diamankan oleh Clay. Iya, dengan bantuan Albert rotasinya masuk ke area tengah. Samohate pun udah nggak bisa berkutik lagi. Dia Flicker pun akan nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Onyx Esports kehilangan First Blood. Rotasi dari Albert ini yang memang patut dipasang dari early game. Ada Albert dan juga Finn yang bisa untuk melawan rotasi dari atas. Shadow kill terhadap cewek, nggak bisa bertahan lagi. Dan kill kedua di tangan Arkeosi, tapi berlanjut di area turtle. Arkeosi masih bisa mengamankan dari sekitar tolnya tanpa retribution yang dikeluarkan dengan satu claim. Maju ke area depan, Black Dragon Fall mengusir mundur lini belakang dari Onyx Esports. Maju ke area depan, Falling Star di pop up. Revolution menguksul dari area belakangnya, tapi R7 gak takut. Dihajar Fall sama di dalam bahaya. Dihajar habis-habisan di Onyx Esports. Wow, pertukaran nyawa antara R7 dan juga Samohate. Tapi perjuangan yang dilakukan barusan oleh R7 membuat mereka bisa memenangkan team fight barusan dengan menggagalkan satu real world manipulation. Yes, dan inilah yang menyebabkan ketika kita melihat dari secara statistik perbedaan KDA, permainan yang super agresif diperlihatkan Arkeosi semenjak awal permainan. Yap. Dan dengan kehadiran dari Franco di sini dia ada di sana, dia berdiri hanya untuk bertugas ngedelay. Benar. Kalau memang ketarik dari buff-nya, bagus. Ya Kalau udah. enggak ya enggak apa-apa. Plus kalau kita ngelihat Franco kayaknya kita bakal langsung bimbang Om. Ya, seram ya. Ragu mau melakukan apapun gitu loh. Ya. Mau mukul nanti ditarik, nggak dipukul waktu kebuang. Weh, ada lagi Iron Hook tapi nggak kena karena siapapun. Dan udah ada sedikit ya gangguan tas barusan Weskernya udah masuk juga karena tubuh dari Keyboy-nya. Namun Keyboy masih bisa selamat, ada guiding win kali ini yang memanggil one-one. Itu tersisa cuma berapa doang. Sakit ya Weskernya ya. Ya. Sakit ya dengan satu buah Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar dan cewek juga akan mengarah ke Corrosive Side. Jadi masih saling menunggu untuk kedua marksman ini siapa yang lebih cepat jadi.
Oke, di antara kedua marksman ini, aduh Iron Hook-nya dikeluarin lagi tapi belum ada target yang berhasil didapatkan. Swallow Patch pun berarti sekarang keadaan ataupun posisi dari VYN mau dia di dalam rerumputan pun akan terlihat dengan 3 weakness yang ada di dalam tubuhnya. Ya, ini Finn ada di mana-mana ngasih rotasi dan Bloody Hand dikeluarkan dengan gugur damage yang besar. RRQ Hoshi berhasil menangkap Kibo yang berotasi. Wah, udah nggak bisa lagi masuk rumput sembarangan ya. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya. Yes. Ada perangko di dalamnya ya. Ya, dan lihat bagaimana tadi penggunaan skill dari RRQ Hoshi. Karena mereka yakin mereka bisa langsung dapetin satu, mereka all in di sana. Yap, langsung aja Matilda menjadi korbannya. Turtle pun kali ini tanpa adanya kontes akan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Cukup slow tempo yang dipermainkan oleh kedua tim ini karena Kiboy melihat dari kejauhan mencari targetnya, sementara dari arah yang lain Iron Hook-nya geregetan ngelihat tapi ada satu guiding win lagi pergi dari area tersebut. Swallow Pad pun dikeluarkan hanya saja untuk cewek one yang nggak bisa maju ke bagian depan di mana ada hambatan yang memang tepat berada di depannya. Dan mereka cepat banget ngedapetin satu objektif di area top lane. Udah gak cuma gold shieldnya doang, tapi satu turret yang hilang. Itu apaan? Lagi barusan Rennernya juga masuk lagi untuk sniper damage yang luar biasa. Tapi itu sekarang ada lagi Bloodhound yang mendapatkan langsung karena Samoa tidak bertempur kembali pecah. Albertnya berhasil langsung ditabrak dengan satu Sengenge tapi dengan shadow kill. Dia menyelamatkan dirinya, menambahkan lagi damage-nya. Tapi Albert berhasil didapatkan. Bahkan untuk kali ini dengan ada lagi crossbow tank yang memang sudah aktif. Hanya ada Albert yang berhasil diambil. Ya, menukarkan diri dengan Samoa. Onyx Esports berusaha untuk mencari keuntungan dari war yang terus-menerus dipaksa oleh RRQ Hoshi. Di area tengah, Albert udah gak bisa kabur lagi. Mereka mempunish Albert. Waduh, Albert sempat tadi ya. Dengan shadow kill dia keluarin, mencoba untuk bisa mendapatkan point kill. Tapi gak ada kuat shadownya. Tapi gak ada. Gak Dia bisa kan kabur nongol lagi. tepat berada di area tersebut yang hilang Ngumawa. Ya udah usaha terakhir juga tadi sambil menanti. Siapa tahu teman-temannya bisa cover di belakang dan gak ada cover sama sekali juga. Dan Onyx Esports mereka sedang berjuang kali ini untuk bisa back on the game. Karena kalau kita lihat di sini Finn-nya yang cukup menakutkan ya. Karena dia selalu berada di posisi-posisi yang tidak terduga. Nah, dengan Bloodhound-nya. Bukan Iron Hook kalau untuk game kali ini, tapi Bloodhound-nya. Bloodhound. Dia ngumpet, ada yang lewat langsung dipeluk. Itu dia Bude, langsung. Nah lo kan barusan aja kita omongin langsung aja ditarik lagi dengan Iron Hook. Tapi belum ada Bloodhound-nya. Mereka masih menahan juga mencari sasaran yang lebih tepat. RRQ Hoshi di menit yang ke-6 terlihat superior dengan network yang mereka miliki 2.500. Dari at least ada beberapa item yang lebih unggul. Belum lagi ini kita ngelihat dari Albertnya level 10, Sans baru level 9. Belum ada pergerakan yang berarti dari Onyx Esports. Mereka hanya menjawab apa yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Oke. Sans-nya stack 25, pasif bigainya tapi Turtle berhasil langsung didapatkan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle tapi kan dikasih. Itulah yang barusan terjadi antara Onyx Esports versus RRQ Hoshi. 2 kali dapetin RRQ, Onyx dapetin 1, tapi dengan ini Onyx masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan network, mulai berotasi secara bersamaan. Kalau sendiri-sendiri nge-split push, berarti itu akan ngenakin RRQ Hoshi. Waduh Bude, hilang sudah wadnya Bude. Middle of Flower pun tidak akan bisa langsung menggagalkan yang ada Bloodhound-nya. Namun Renner barusan snipernya nggak kena ke arah siapapun. Ya, balasannya itu berdua tumbang di tengah-tengah sungai, ada cewek dan juga Finn. Untuk RRQ Hoshi menumbangkan Finn, kehilangan Finn bukan menjadi masalah, tapi cewek ini akan menjadi masalah yang besar untuk Onyx Esports. Ya sekarang masih butuh waktu ya, butuh gold juga dan Bloodhound di sini gak akan bisa di cancel oleh Needles in the Flower. Iya, nggak bisa. Needles of Flower hanya berlaku untuk Iron Hook tapi tidak untuk Bloodhound. Cuman Sans-nya dengan pasif 3 yang dia miliki, stack 25, badannya akan sangat tebal sekali. Apabila memang dia tidak terkena CC yang cukup banyak, itu dia pastinya akan bisa membuat pertahanan di dalam dirinya sendiri. Ya dan sepertinya dari Onyx Esports mereka udah mulai stabil sekarang. Mereka udah mulai mengejar juga dari sisi ekonomi, tinggal fight-nya di sini ya. Karena Esmeralda dengan Yuzong belum join team fight. Wah, tuh barusan udah ada lagi Federizer tapi kena juga langsung ke arah cewek. Hanya saja Federizer kayak langsung digagalkan, langsung dibatalkan begitu aja. Belum ada pergerakan tapi Albertnya mengincar satu sisi terlemah dan peperangan pun kembali pecah. Udah ada konsel langsung maju ke bagian depan, ada Bloodhound langsung diaktifkan begitu aja. Sementara Samoati mundur ke arah yang berbeda. R7 seorang diri ditabrak Cycling Eagle. Nggak ada yang ngikut ke arah tubuh dari Kiboy tapi Kiboynya malah menjadi korban untuk kali ini. Hilang sudah satu cara yang dia milikin Bude. Ya, nggak bisa untuk melawan counter inisiasi dari Onyx Esports telah melaksanakan keadaan di area bottom lane. Membuat mereka harus kehilangan satu lagi tambahan Kiboy.
Dia circling eagle dan flicker kabur tapi terlalu terlambat. Dia udah komit maju ke area depan. Dan RRQC mereka betul-betul udah stick together bareng-bareng saling menjemput satu sama lain. Siapa yang ngasih damage? Ada penutupannya juga. Jadi segera resource dibuka dan lagi Better di pop up TB dalam bahaya. Udah terlalu low. TB masih bisa selamat tapi Albert mengincar karya Sun. Karel ini belakangnya Onyx mundur secara teratur tapi Suns menjadi korban. Wow, dan cewek pun selamat dengan satu WWN di dalam tubuhnya. Barusan ada shadow kill juga yang udah nyenggol ke arah tubuh dari One. Cuman RRQC kali ini terus memberikan sebuah serangan yang membuat Onyx sulit untuk berkembang nih. Yes, dan players gold oleh Livin by Mandiri, Albert Skylar ada di sana. Wow. Dua pemain yang bisa memberikan burst damage terjadi lagi. Itemnya mereka cepat jadi. Mereka bakal bisa menggerus untuk mendapatkan poin kill. Dan dari sisi itemnya juga Albert, BOD udah siap, endless battle sebentar lagi akan menyusul. Itu runnernya masuk lagi, snipernya masuk lagi. Skylar terus-terusan berulah, ada konsel juga yang udah diaktifkan. Swallow Pad dilemparkan, terkena ke arah Finn. Ada 4 weakness point di dalam tubuhnya. Yang pastinya untuk kali ini dia bersembunyi di dalam rumputan pun pasti akan kelihatan. Namun satu inner turret di area top lane pun berhasil langsung diamankan. Terus ngegulung dengan adanya satu Lord di area top lane, di area bawah ada R7, Iron Hook nggak connect ke siapapun, tapi Onyx masih bisa mendefense inhibitor milik mereka. Di area atas, tengah, bawah masih aman untuk Onyx. Oke, masih aman lagi. Satu inner turret di tengah, di atas, di bawah, semuanya udah remuk. Hanya ada 3 base turret yang melindungi mereka saat ini. Namun kalau dari minimap kita lihat ada serangan yang dilakukan oleh Albert ke depan, bahkan dengan retribution yang langsung dia tekan menuju ke arah One-nya masih bisa selamat. Ya, RRQC mereka bisa memainkan banyak sekali playstyle. Dengan adanya Albert, Hayabusa dia bisa nge-split cepet banget. Sedangkan Onyx agak sedikit sulit kalau mereka mau ngelakuin split. Mereka harus bisa kuat untuk dalam peperangannya. Tapi peperangan yang terus dilancarkan RRQC selalu Onyx Esports belum siap. Ya. Terculik satu seperti misalnya Franco-nya yang buka. Dan Yeah. membuat fight-nya jadi 4-5 sama sekali gak fair untuk Onyx Esports. Dan sepertinya objektif berikutnya akan dimainkan bagi RRQC. Betul, jadi kita belum bisa melihat kekuatan penuh war dari Onyx Esports. Karena dari timing yang RRQ bawa terus-menerus, Onyx selalu bisa untuk ditarik kepada gameplay RRQ. Ya itu dia, permainan agresif, pick off satu pemain, kita unggul kuantitas, kita gak perlu fight fair. Yap. Iya kan? Ngapain fight fair gitu? Gak perlu. Culik Gak satu-satu perlu aja. gitu. Apalagi memang dari segi targetingnya ini RRQC ngeri banget, tadi Hayabusanya bisa target langsung ke arah si One. Yap. Dan sekarang tuh coba lihat quad shadow-nya, Albertnya pun udah hadir kembali. Suns berusaha untuk mulai maju. Ada lagi missile expat dikeluarkan. Wohoy. Dengan satu Iron Hook nggak kena ke arah siapapun. Mundur lagi semuanya. Mundur teratur lagi Bude. Melipir dari Onyx khususnya kayak kalau mereka ngelakuin kesalahan akibatnya fatal banget. Karena perlindungan mereka tinggal tersisa inhibitor aja. Sementara dari RRQC hanya kehilangan satu turret aja di menit yang ke-11. Hanya di area bawahnya. Dan sementara Lord yang kedua sudah hadir di Land of Down. Ini akan menarik perhatian dari RRQC. Mereka udah ngejaga dari wave minionnya, wave manajemennya, di area bawah udah diatasi. Dan membuat Onyx akan sedikit kesusahan kalau mau ngekontes Lord yang kedua ini. Wah, ini udah dicolek masalahnya nih. Akan seperti apa kejadiannya nih. Karena kalau kita lihat di bagian atas, ada void crystal yang udah dikeluarin juga. Sementara Keyboy mencari informasi untuk maju ke bagian depan. Keyboy-nya sudah masuk ke dalam area dari Fearlord itu sendiri. Di belakangnya begitu banyak pemain-pemain Onyx udah mulai hadir. Tapi Finn-nya siapa yang akan langsung ditangkap karena udah ada Bloodhound. Namun pasti digagalkan begitu aja. Udah dari One Manipulation. Namun untuk kali ini Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh Skylar. Patrick-nya bermain begitu baik. Tapi udah ada Franco juga yang berhasil diamankan. Finn-nya udah gak kuat lagi. Albertnya berusaha untuk kabur dari tersebut. Dengan adanya satu lagi energy impact. Bahkan barusan Skylar entah daripada datangnya damage yang sangat besar masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Wow, itu nggak disangka pasti damage kagetan. Langsung headshot ngedapetin satu Suns dan itu Suns. Oh no. RRQC akan melaju bersama Lord ke dalam inhibitor milik Onyx Esports. Onyx dalam kondisi bertahan mencoba untuk melawan defense di laning yang terus-menerus digerakkan oleh RRQC. Wah, ini Skylar dalam posisi yang sangat-sangat baik pula. 301 adalah damage yang dimiliki ataupun KD yang dimiliki. Tapi sekarang shadow kill-nya udah mulai masuk ke arah tubuh beroleh dari milik Onyx Esports. Ada Feather Eye Strike lagi dan Lord pun menghilang, berarti ada nafas tambahan untuk Onyx kali ini. Ya, walaupun kehilangan satu inhibitor tapi Suns lagi Bladian dikeluarkan. Ada Nuk yang Onyx mancing-mancing mantap. Suns mencoba untuk kabur tapi tengok semua resource dikeluarkan. R7 mengambil rally di belakang. Cewek masih bisa mengeluarkan resource. Changnya
dengan cewek dan juga Giveboy. Wow, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat indah untuk RRQ karena sekarang Aaron Howard. dengan tali Storma dia maju ke bagian depan tapi udah bisa langsung menghilangkan beberapa wave minananya saja. Kali ini wipe out untuk Onyx Esports dan kemenangan hadir untuk RRQ Aussie. Wow, game pertama disetir habis oleh RRQ Hose.